ya Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus untuk kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami siapkan hati kami. Berbicaralah bagi setiap kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita berjumpa kembali di dalam renungan harian. Hari ini hari Sabtu, tanggal 13 April 2024. Tema renungan kita hari ini adalah menghadapi penderitaan dengan memandang kepada Yesus. Kita baca di dalam Filipi pasal 2 ayat 3 sampai 10, 2 Korintus 1 ayat 3 sampai 4. Saya akan membacakan di dalam 2 Korintus 1 ayat 3 sampai 4. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, semua orang pasti dan pernah mengalami penderitaan dalam hidup. Hanya warna dan kadar penderitaannya berbeda-beda satu sama lain. Tapi ada satu penderitaan yang Paulus menyebutnya penderitaan Kristus. Kolose 1 ayat 24, 2 Korintus 1 ayat 5. Jika penderitaan atau kesengsaraan yang terjadi dalam hidup manusia bisa disebabkan oleh banyak faktor, apakah itu faktor eksternal, faktor lingkungan, atau faktor diri sendiri? Faktor eksternal adalah faktor yang disebabkan oleh ulah atau perbuatan orang lain terhadap kita, sehingga membuat kita sengsara atau menderita. Faktor lingkungan terjadi karena disebabkan oleh alam atau sesuatu yang terjadi di lingkungan atau dunia, seperti bencana alam atau wabah virus seperti COVID-19 yang lalu. Faktor diri sendiri adalah penderitaan yang dialami oleh karena kesalahan yang dilakukan oleh diri sendiri. Misalnya, dihukum karena melanggar peraturan dan undang-undang. Sembarangan konsumsi makan dan minuman yang mengakibatkan sakit, hutang, dan lain sebagainya. Tidak semua penderitaan bisa kita hindari, kecuali yang disebabkan oleh diri sendiri. Namun, kita bisa mempersiapkan diri kita untuk menghadapinya jika hal itu terjadi kepada kita. Penderitaan Kristus adalah penderitaan yang dialami oleh orang percaya oleh karena status atau peran mereka sebagai murid Kristus. Mungkin seseorang menjadi percaya dan tinggal dalam keluarga yang belum mengenal Kristus, dan karenanya mungkin mengalami tekanan atau aniaya tertentu dari pihak keluarga. Atau mungkin ada pencobaan atau ejekan yang dihadapi dari lingkungan di tempat kerja atau dari teman-teman yang dialami oleh karena seseorang telah menjadi percaya dan menolak untuk hidup dalam dosa lagi. Di dalam pengiringan kita kepada Kristus, maka seorang murid Kristus harus siap menghadapi penderitaan yang seperti ini, yaitu penderitaan Kristus. Karena kita hidup dalam dunia yang membenci Kristus. Penderitaan seringkali dipakai oleh Tuhan dan berguna untuk kita, yaitu untuk apa saudara? Yang pertama, mendewasakan iman kita. Yang kedua, membawa kita untuk lebih mengenal Kristus. Yang ketiga, membawa kita untuk lebih bergantung kepada Kristus. Yang keempat, untuk membersihkan hati kita dari dosa dan kebiasaan buruk. Yang kelima, menjadikan kita lebih taat dan setia kepada Tuhan. Yang keenam, penderitaan itu dipakai Tuhan dan berguna bagi kita, yaitu untuk menjadikan kita pribadi yang lebih baik dan yang peduli kepada sesama. Tidak sedikit orang yang bertahan dalam penderitaan.
tetapi juga lebih tidak banyak orang yang bisa bertahan dalam penderitaan. Sebagai contoh, dari sekian banyak orang Israel yang keluar dari tanah Mesir, hanya Yosua, Kaleb, dan Eliezer yang berhasil masuk ke tanah Kanaan. Yang lainnya tewas di padang gurun. Puji Tuhan, kita mendapatkan keteladanan dari seorang pribadi yang taat meski mengalami penderitaan sehingga ia dimuliakan. Dia adalah Yesus Kristus. Di dalam kesengsaraannya, dia tetap setia dan taat kepada Bapa. Sebab itu ketika kita menghadapi cobaan, penderitaan, aniaya, tekanan, atau apapun juga, kita memandang kepada Yesus. Dengan memandang kepada Yesus, kita akan yang pertama dihiburkan. Karena Kristus telah mengalami penderitaan yang sama dan ia mengerti akan penderitaan kita. Pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Demikian 1 Korintus 10 ayat 13. Yang kedua, kita akan menerima kekuatan. Ketika kita memandang Kristus, maka Roh Kudus akan memberikan kita kekuatan baru kepada kita. Filipi 4 ayat 13 mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Yang ketiga, saudara, memiliki kesabaran. Kita bisa belajar kepada Kristus yang dengan tekun memikul salib, sehingga kita pun beroleh kesabaran untuk menanggung segala sesuatu. Kolose 1 ayat 11 mengatakan, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Yang keempat, saudara, apa gunanya kita memandang kepada Tuhan? Itu membuat kita mampu bersyukur. Kita bersyukur karena Dialah Allah yang berdaulat akan hidup kita. Dialah Bapa yang baik, yang mempedulikan dan mengasihi kita. Ingat bahwa kasih-Nya kekal, bukan sebatas umur hidup kita di dunia yang singkat ini. Kita memiliki Yesus sebagai pengantara, sebagai imam besar yang mengerti kelemahan dan penderitaan kita. Kita memiliki Roh Kudus yang berdoa bagi kita kepada Bapa di surga. Dan Kristus telah lebih dahulu mengasihi kita dan berkorban bagi kita. Yang kelima, saudara, kita mampu menjadi berkat bagi orang lain dengan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi mereka yang juga berada dalam kesesakan. Kita bisa saling mengasihi seperti yang diperintahkan Tuhan Yesus di dalam Matius 22 ayat yang ke-39. Mari kita berdoa. Ada banyak sekali pergumulan hidup yang kami alami, Tuhan. Yang barangkali kalau kami di luar Tuhan, kami tidak akan mampu menanggungnya. Mungkin kami akan cari jalan pintas. Tetapi syukur karena kami memiliki Tuhan. Dan ketika kami memandang Engkau di dalam penderitaan kami, di dalam pergumulan hidup kami, maka kami menerima kekuatan dari Tuhan yang tidak pernah kami pikirkan. Mungkin persoalan tetap ada, tetapi kami mendapatkan kekuatan baru sama seperti sayap pada burung Raja Wali. Kami akan terbang tinggi, mengatasi segala persoalan hidup ini. Terima kasih Tuhan untuk Roh Kudus yang selalu memberikan kami kekuatan. Terima kasih. Kau juga melawat setiap pribadi yang hari ini, saat ini mengikuti renungan ini. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan beri kekuatan baru bagi kami semua. Terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.